wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Gimana perasaannya? Are you happy? Happy. Kenapa capek? Oh, capek. Anak-anak kemarin juga habis dari Marwah ya? Ada yang tidak ikut, ini capek, betul capek. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk kita sama-sama tepuk semangat, tepuk semangat. Anak, sudah lebih semangat? Ya, lebih semangat. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ada, tidak masuk. Ada lagi? Pian, tidak masuk. Kenapa? Oh iya, tadi Mbak Adel WA Bu Lili katanya sakit. Pian juga demikian sakit. Semoga yang sakit segera sembuh. Oke? Untuk memulai pelajaran, biar kita mulai dengan doa seperti biasanya. Dipimpin siapa hari ini? Umar, silakan maju ke depan untuk memimpin. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Pancasila. Teman-teman silakan berdiri. Pancasila. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tentang surat undangan tidak resmi. Seperti waktu kemarin itu kita sudah belajar tentang surat undangan resmi. Contohnya yang surat undangan diberikan kepada wali murid, kepada bapak ibumu saat ada undangan dari sekolah. Ya, kemarin juga dikasih contoh, ingat ada kop, ada tanda tangan. Yang ini akan berbeda, yakni surat undangan tidak resmi. Contohnya yang berbeda dengan kemarin, ada yang tahu nggak contohnya apa? Ya, surat undangan ulang tahun yang tidak ada kop. Di undangan ulang tahun tidak ada kop kan? Iya, betul. Terus ada yang undangan yasin tahlil itu kan dari pribadi biasanya ya, undangan dari pribadi. Itu juga contoh surat undangan tidak resmi. Harapannya Bu Lili dalam materi kali ini nanti anak-anak akan bisa membuat surat undangan tidak resmi. Ya, membuat contoh surat undangan tidak resmi. Kalian bisa membuatnya ditulis boleh, membuatnya berupa video boleh, atau membuatnya dalam aplikasi Canva. Anak kan sudah bisa ya, aplikasi Canva. Itu juga boleh. Itu sebelum kita mulai, kita ada kesepakatan kelas untuk hari ini apa? Seperti biasanya. Tidak boleh rame, atau kita harus tenang ya. Ada lagi? Tidak boleh makan di kelas. Terus? Disiplin. Nanti mengerjakan tugas tepat waktu ya itu biasanya. Ya. Terus ada lagi anak-anak, misalnya ada yang berbicara ya, yang satu temannya berbicara, kita harus menghormati. Ya, menghormati dan mendengarkannya sampai selesai. Oke? Untuk materi hari ini nanti kita akan pelajari di lab. Itu kita akan pergi ke lab. Oke? Senang dengan itu? Nah, mari kita sama-sama menuju ke lab. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan sama Bu Lili bahwa ada dua jenis surat, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Anak-anak sudah pernah membuat contoh surat resmi. Oke? Dari paparan
pembukanya. Ya, puji syukur. Lanjutkan ya. Mas Umar kata pembukanya. Ya, puji syukur. Lanjutkan ya. Mas Umar kata pembuka. Anak-anak, ini ada contoh surat undangan ulang tahun yang sudah dibuat oleh Mbak Eva ya, ini akan dikomentari oleh Viola. Ya, Viola silakan menyampaikan komentarnya. Ini sudah dicetak tadi. Bagaimana komentarnya? Menurut saya surat undangan buatan Mbak Reva ini bagus, jelas, dan ada gambar-gambarnya balon, tulisannya bagus dan lucu dan menarik untuk dibaca. Iya. Coba boleh lihat. Betul. Ini seperti yang sudah dibuat siapa sama Reva. Di sini sudah jelas ya, sangat jelas memang. Terus bagus, lucu, ada gambar-gambarnya. Ini lucu, ya. Terus yang penting itu jelas nak, kapan dilaksanakan, terus gimana. Jangan sampai waktu undangan ulang tahun ada yang salah. Misalnya Reva punya rumah 2, tidak dituliskan rumah yang mana, kok keliru. Seperti itu, harus jelas. Anak-anak, demikian tadi komentar dari Mbak Viola ya. Mbak Viola mengomentari tentang surat undangan yang dibuat oleh Mbak Reva. Nanti surat undangan yang sudah anak-anak print nanti ditempelkan ke papan pajangan. Bisa nggih? Ya, kita tempelkan nanti. Kiri yang selanjutnya ada yang bisa menyebutkan? Silakan angkat tangan. Ya, tidak ada tanda tangan, betul. Mas Rafael? Oh, nggih, sama ya berarti sama Mas Jidan, tidak ada tanda tangan. Memang kalau tanda tangan sama stempel itu biasanya ada di contoh surat undangan resmi. Kalau tidak resmi tidak usah. Kamu kan tidak punya lembaga, jadi tidak perlu menyertakan stempel. Kalau misalnya anak-anak membuat surat undangan ulang tahun tidak perlu dikasih tanda tangan maupun stempel. Ya, cukup nama saja. Salam manis Rafael, benar ya? Terus ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Ciri selanjutnya Mbak Viola. Ini sepertinya bahasanya tidak resmi. Ya, memang bahasanya tidak seresmi di bahasa di surat undangan resmi. Bahasanya seperti bahasa Indonesia aku sebenarnya. Dan ini bahasanya sepertinya gaul. Boleh. Jadi itu surat undangan apa nak? Ulang tahun. Ulang tahun boleh. Memang kalau surat undangan ulang tahun, anak-anak bebas bisa menggunakan bahasa apa. Yang penting bisa dipahami sama penerima. Anak-anak tadi kita sudah belajar, sudah membuat ya. Nanti setelah ini di print hasilnya, setelah di print kamu tempel di papan pajangan ya. Untuk sebelum mengakhiri materi kali ini, kita simpulkan dulu tadi apa saja yang sudah kita pelajari. Apa saja tadi? Kalian sudah membuat apa? Surat Undangan tidak resmi. Kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya apa surat undangan tidak resmi? tidak memiliki kopi. Ya, tidak ada kop surat. Terus? Tidak ada tanda tangan. Terus? Iya, tidak ada stempel. Dan biasanya bahasanya tidak baku. Ya, tidak baku, mau bilangnya itu bahasanya tidak baku. Selain itu ada lagi bahwa surat undangan tidak resmi itu biasanya dibuat oleh orang pribadi. Biasanya siapa? Misalnya Mas Adit mengundang ke tetangganya. Jadi Mas Adit aja. Tapi kalau surat undangan resmi itu dibuat oleh lembaga. Itu ya bedanya ya.